Fajar Harapan KM 37,5, pusat stasiun hiburan yang edukatif dan informatif. Hai semuanya, sahabat Fajar. Kembali lagi nih bareng aku Alex yang akan menemani kamu sampai beberapa menit ke depan. Dan kali ini seneng banget karena kita bertemu dan kedatangan salah satu narasumber nih, yang tentunya juga dari sahabat Fajar juga. Wow, kenalin dulu nih dirinya nih. Halo. Hai. Boleh tahu dong namanya siapa? Oke, untuk semuanya, perkenalkan nama aku Nur Fatimah Asmidayanti. Bisa aja dipanggil Dayanti sih, tapi ya terserah mau manggilnya gimana, mau manggil Fatimah boleh atau mau manggil Ambar juga boleh. Soalnya teman-teman di sini manggilnya itu sih, gitu. Oke. Ya, kita biasa kenal dengan Ambar. Kita sering panggil dia Ambar. Ambar ini salah satu bagian di Sahabat Fajar juga yang sudah aktif sekali ya dan menjadi seorang tunanetra sudah berapa lama, Ambar? Kalau aku tunanetra dari lahir sih. Oke, dari lahir. Iya. Wah, pengalamannya sungguh panjang nih berarti. Wah, kalau diceritain itu panjang banget, sumpah. Oke, berarti memang menjadi seorang tunanetra sudah dari lahir dan pastinya banyak sekali hal-hal yang menjadi jalan yang harus dilalui ya Iya. dari kecil sampai sekarang. Udah umur berapa, Mbak? Aku udah 18 tahun sih sekarang. Wah, udah 18 tahun. Kita seumuran. Iya dong. Iya, menjadi seorang tunanetra di waktu lahir dan sampai sekarang di usia ke-18 tahun pasti banyak banget pengalamannya. Dan aku mau tanya-tanya nih mengenai kendala apa sih yang biasanya dilalui saat menjadi seorang tunanetra. Pastinya kan kalau orang-orang lain melihat bagaimana ya seorang tunanetra caranya melihat kan nggak bisa melihat. Jadi bagaimana cara melakukan pekerjaan setiap hari dari awal mengenal apapun, benda apapun. Nah, itu juga pasti yang menjadi satu kendala ya, Mbak, buat Iya, kita tunanetra. betul Gimana tuh sekali. caranya melihat? Dengan apakah kita caranya melihat? Apa kita menggunakan pendengaran, indera peraba, atau bagaimana tuh? Kalau untuk kendala pasti banyak banget ya, sumpah. Dan caranya itu yang diandalkan ya satu udah pasti pendengaran ya, itu Iya. harus ditajamkan betul. Iya, betul. Terus perabaan juga gitu. Nah, ya itu betul banget tuh. Karena aku juga mengalami menjadi seorang tunanetra itu pastinya harus belajar menajamkan pendengaran dan indera peraba kita harus lebih peka. Iya. Makanya aku salut sama teman-teman tunanetra yang perabaannya itu tajam banget, pendengarannya juga tajam banget. Bener. Ingatan tuh juga tajam banget ya. Oh, betul sekali. Itu jadi salah satu bagian cara kita tunanetra untuk melihat. Ya, nah belajar melihat dari mendengar, meraba, mengingat semua itu kan. Lalu apa sih kayak boleh diceritain nggak sih kendala-kendala melihat yang nggak bisa kita lakuin karena kita nggak bisa melihat? Itu gimana sih, Mbak? Contohnya? Contohnya ya, aduh, mungkin kayak aku bingung sih mau ngomongnya gimana ya ini ya. Gak apa-apa. Misalnya saat kita berjalan, kan kita nggak bisa melihat. Iya, benar-benar. Kendalanya kita nggak bisa melihat dan pastinya kita butuh alat Alat bantu. bantu, ya, seperti tongkat. Iya. Nah, tongkat itu Untuk ya meraba jalan untuk ya. meraba jalan, iya. Nah, Itulah. itu penting banget itu meraba ya. Iya, tongkat terus apa lagi ya? Ya itu tadi. Feeling juga main, Iya, pendengaran juga main. Semuanya sih. Iya, betul banget. Pendengaran itu penting banget apalagi saat kita melakukan aktivitas sehari-hari. Biasanya kita sangat membutuhkan pendengaran apapun itu, baik suara orang, langkah kaki juga Iya, ya, Mbak. bener. Langkah kaki juga. Iya. Ini boleh cerita lucu aja ya, karena di Fajar Harapan tuh kita sampai hafal suara langkah kaki orang, tongkatnya orang ya. Iya, bener loh. Aku aja sampai kadang-kadang ini ada satu temen namanya Cinta kan. Jadi aku tuh udah hafal betul kalau misalnya nih dia jalan dari asrama
ke kelas kan. Dia tuh anaknya emang jalannya cepet sih. Cepet, kadang-kadang kayak suka lari-lari gitu. Iya. Ciri khas banget jalannya, jadi kadang-kadang aku langsung manggil spontan gini, Cin, gitu. Bener gitu. Ternyata bener. Tuh, itu salah satunya tuh feeling seorang tunanetra itu kuat banget. Makanya itu menjadi salah satu cara untuk melihat dengan cara diingat dan didengar. Itu keren banget. Karena dulu aku belum mengerti itu caranya mendengar. Gimana ya caranya mendengar setajam itu, bahkan menghafal suara langkah kaki ya, suara tongkat itu sulit sekali sih. Tapi Amber berarti udah dari kecil ya terbiasa dengan suara-suara gitu semua. Kalau dulu nggak tahu, aku nggak tahu sama sekali bahkan. Oh gitu. Gitu. Tapi setelah aku masuk ke Fajar, ya aku baru mengenal, oh ini duniaku gitu. Jadi aku baru mempelajari semua itu pas aku baru masuk sih. Oke. Gimana sih Mbak perasaannya saat pertama kali tahu? Karena pasti waktu kecil belum mengerti ya kayak apa orang-orang tuh melihat dan bagaimana dengan diri kita sendiri. Itu gimana tuh Mbak perasaannya? Kalau dulu itu, ini nggak apa-apa ya aku cerita sedikit Nggak ya. apa-apa, boleh. Dulu itu ya karena aku kan juga dari kampung ya, jadi nggak menahu tentang apa sih itu HP. Ya aku tahu HP, cuman nggak tahu cara penggunaannya gimana sih, kan aku nggak bisa lihat ya. Jadi ya aku kalau Facebook itu udah pernah denger, tapi cuman sebatas denger doang, nggak tahu itu cara pemakaiannya gimana sih, terus cara penggunaannya juga gimana, apalagi Instagram, WA dan lain sebagainya aku nggak tahu. Jadi waktu ini agak lucu sih menurutku ya. Iya. Waktu aku masuk tahun 2014 itu aku kalau nggak salah inget gini ceritanya, aku tuh denger temen dia kan lagi naik sepedaan apa sih yang kayak di ruang fitness itu loh biasanya. Oh iya. Aku nggak tahu namanya itu. Terus kayak ada suara orang ngomong tapi cepet banget, cecet gitu. Itu apa ya, aku batin kan. Terus aku nanya, Kak itu suara apa ya gitu kan. Terus dia bilang itu suara HP. Hah gitu, aku kaget. Hah, HP bisa ngomong Kak gitu. Aku yang namanya polos banget sumpah. Iya bisa katanya. Nah dari situ aku tahu, oh ternyata HP bisa ngomong juga gitu. Wah, berarti pertama kali dengar suara yang cukup aneh ternyata dari handphone yang itu bisa berbicara ya. Jadi cukup kaget juga ya Mbak? Iya kaget banget aku. Nah itu sama juga tuh, itu jadi pengalaman aku juga. Aku pertama kali bingung, ini kenapa sih orang-orang pakai HP bisa ngomong semua, terus ngomongnya cepet banget, gitu. Iya cepet banget kan, ya ampun. Iya. Aku bingung, kok orang bisa ya mendengarkan suara dengan speed secepat itu. Tapi ternyata malah kita sekarang udah ngelewatin kayaknya ya, pakai HP yang suaranya secepat itu. Aku cepet. Aku sekarang pakai yang cepet. Iya. Karena mungkin ya sebenarnya ya nggak langsung bisa denger dengan apa ya dia ngomong secepat itu nggak. Kalau dulu aku juga ya apa ya pelan gitu, ngomongnya pelan juga. Terus lama kelamaan kan itu kecepatannya bisa ditambahin, bisa dikurangin gitu kan. Jadi aku coba ya udah aku coba nambah sekian gitu, kayak di Android kan sampai 100 ya. Aku dulu make itu pertama berapa ya? Mungkin sekitar 15% atau 20. Kan itu lambat banget kan? Aku 20 juga. Aku pertama kali pakai 20%. Iya. Terus aku naikin jadi 30, 35, 40 sampai 50. Udah naik 50. Udah nih ngerti. Terus aku udah pernah nyoba juga, coba ke berapa persen ya, ke 70% sampai ke 75%. Terus akhirnya sekarang aku udah nyoba sampai 100. Wow, jadi memang kebiasaan untuk mendengar itu sebenarnya
bisa dilakukan oleh semua orang ya. Bukan Iya. cuma teman-teman tunanetra aja. Iya. Karena itu dari awal kalau kita membiasakan, itu mempertajam pendengaran kita sendiri. Dari yang awalnya pelan sampai akhirnya speednya naik. Aku juga awalnya nggak terbiasa, aku pakai yang lambat banget. Sampai akhirnya mulai naik, dan itu ternyata yang membuat menjadi pembiasaan buat diri kita juga ya Mbak. Betul. Supaya kita semakin banyak mendengar dan makin tajam pendengarannya karena sudah dibiasakan untuk mendengar. Kayak contohnya misalnya saat ada barang jatuh deh, itu kan kita nggak melihat barangnya, kita nggak tahu bendanya jatuh kemana, tapi yang kita andalkan pendengaran kan ya Mbak. Iya, betul banget. Itu memang diandalkan sih. Jadi kalau ada barang jatuh nih umpamanya, apa ya, misalnya kayak bola tenis meja itu kan ada Iya, bunyi ada kerincing bunyi kerincing kerincing-kerincingnya. gitu kan. Nah, kalau dia jatuh terus posisinya dia belum berhenti ini bunyinya, jangan dicari dulu. Ya kita dengerin dulu sampai dia berhenti. Terus kita inget-inget nih, oh ini dia terakhir bunyi di bagian sebelah kanan umpamanya ya gitu. Terus ngambil, baru kita nyari, tapi nyarinya juga jangan asal-asalan sih. Terus ada tekniknya juga kan, diraba juga gitu. Terus kalau misalnya kita ingat posisinya di mana, nanti bakalan ketemu itu. Iya, itu betul tuh. Jadi kebiasaan yang menarik kalau misalnya kita belajar untuk fokus mendengarkan dulu. Kebanyakan orang-orang awas biasanya langsung berusaha mencari di mana dengan penglihatan, tapi kehebatannya teman-teman tunanetra itu bisa mendengarkan terlebih dahulu. Fokus pendengarannya itu jauh lebih tajam. Seperti contohnya tadi, bola tenis meja kita itu ada kerincing-kerincingannya ya Mbak. Iya, benar. Terus itu yang membantu kita setiap bunyi apapun terdengar di mana, kita bisa tahu di mana letaknya, tempatnya, karena kita tahu terakhir bunyi itu ada di mana. Nah, seperti itu ya Mbak. Iya, betul banget. Nah, seperti kalau suara orang, kadang aku juga masih banyak menghafal suara orang itu agak kesulitan kan, karena suara orang berbeda-beda. Kita nggak bisa menghafal mukanya kan. Kalau orang yang bisa melihat kan bisa menghafal mukanya, tapi karena kita nggak bisa melihat, kita menghafal suaranya. Gimana sih Mbak proses menghafal suara orang-orang yang ada di sekitar kita, kayak teman-teman atau guru-guru? Itu apakah karena memang dibiasakan juga atau seperti apa? Satu, itu memang harus dibiasakan. Terus yang kedua, kita lebih sering ngobrol sih. Ngobrol. Ya memang awal-awal ya, misalnya nih sekali pertemuan atau 2 kali, misalnya baru 2 kali ketemu, itu masih kayak lupa, oh ini siapa ya gitu kan. Terus kalau seumpama nih kita udah sering ketemu, udah sering ngobrol-ngobrol, pasti bisa hafal gitu. Oh ini misalnya suara kamu ya Lex. Misalnya nih, kalau awal-awal kenal kan aku masih belum tahu, oh suaranya gimana sih. Terus kalau misalnya udah lama ngobrol gitu kan, intinya sering dengar suaranya lah, itu bisa hafal sih lama-kelamaan gitu. Ya. Memang harus dibiasakan untuk mendengar suara orang, bahkan di sekitar kita itu pasti kan banyak orang. Kita membiasakannya dengan coba menarik obrolan satu sama lain dan berusaha untuk buka obrolan. Makanya kebanyakan tunanetra yang pasif biasanya sulit berkomunikasi. Tapi teman-teman tunanetra yang aktif akan sangat mudah menghafal suara karena sering berkomunikasi ya jadinya Mbak. Iya, betul banget. Itu yang membuat kita sering berkomunikasi dengan teman-teman, orang-orang di sekitar kita, dan justru malah memperbanyak teman-teman juga ya jadinya karena sering berkomunikasi dan dapat bisa menghafal suaranya, itu yang jadi bonus plus dari cara kita berkomunikasi dengan teman-teman di sekitar kita. Wah, nah Mbak, aku mau tanya-tanya lagi nih. Boleh. Gimana sih kalau misalnya
kalau kamu lagi dari kecil kan dari kecil nggak belum mengerti cara mendengar tadi kan, sempat terbahaskan juga. Pengenalan pertama itu mendengar itu gimana ya? Mendengar itu, ya Allah, aku kok jadi nervous gini sih. Nggak apa-apa. Pelajaran mendengar itu apakah ada diajarin oleh orang sekitar kayak orang tua atau guru? Misalnya kayak di sekolah kita kan pasti disuruh dengar dulu bunyinya dulu Iya, gitu. benar-benar. Iya kan ya? Heeh. Itu apakah jadi pengalaman pertama untuk mengenal suara juga kan? Iya, Oh, itu oke. pertama kali, apa ya, pengalaman pertama kali sih. Gitu, karena kan sebelumnya aku nggak, ya kalaupun diajarin ya sebatas ya gitu-gitu aja gitu kan. Terus ya apa namanya, di sini akhirnya diajarin harus lebih sering mendengar dan ya dikenalkanlah dengan suara-suara ini dan lain sebagainya gitu. Kalau kamu sendiri, Mbak, apa kamu suka baca buku? Buku aku suka. Berarti karena kita teman-teman tunanetra nggak bisa lihat, jadi kita membacanya dengan audiobook ya atau e-book yang bisa dibaca oleh pembaca layar ya, Mbak? Iya benar, audiobook itu kelebihannya kan dia kayak lebih berekspresi gitu ya. Iya. Aku pernah denger sih, soalnya dulu temen tuh ada buka audiobook. Terus kalau e-book apalagi ya? Ya itulah, e-book itu kan dibacain sama pembaca layar. Memang berekspresi, cuman kayak ya lebih lebih apa ya, lebih berekspresi ke audiobook sih. Gitu. Sebenarnya kalau pembaca layar juga berekspresi loh gitu. Tapi cenderung datar ya kalau Datar, tapi datar. Plus minusnya di situ sih. Dia datar. Kalau kita ngomong kan banyak nih ekspresinya macam-macam, kayak misalnya marah gitu Iya. kan. Ya tahu, oh ini lagi marah. Iya, Kalau iya. pembaca layar ya Datar banget. enggak, ya datar banget Iya, gitu. iya. Itu jadi malah sama kayak kita di orang-orang di sekitar kita, kayak teman-teman jadi lebih peka sama ekspresi orang ya, walaupun kita cuma taunya dari suaranya aja ya, misalnya lagi sedih atau lagi marah, kita bisa tahu dari ekspresi suaranya. Ada nggak sih Mbak pengalaman sama teman gitu, dia itu kita nggak tahu dia lagi meneteskan air mata kan, kita pasti nggak tahu, tapi dari nada suaranya aja kita langsung peka gitu. Ada nggak Mbak pengalaman kayak gitu? Ada, itu temanku bukan dari sini sih. Dari mana ya? Dari Jawa Tengah. Terus dari Jambi. Itu kan kadang-kadang asik-asik nih chattingan, terus tiba-tiba pas VN gitu aku kaget, dia nih kayaknya nangis gitu kan. Soalnya suaranya udah ketara banget. Terus ngomongnya juga udah apa, kayak kesendat-sendat gitu kan. Terus aku tanya, loh kamu kenapa? Kamu nangis? Kamu ada apa sih? Gitu kan. Terus kayak Loh, kok gimana tahu ya? gitu? Ya kadang-kadang enggak kok, aku Iya, enggak iya. nangis, katanya. Alah kamu enggak usah bohong gitu kan. Kamu tuh nangis, ada apa sih Iya. sebenarnya gitu. Jadi kayak langsung apa ya? Kayak langsung bukan was-was, tapi kayak langsung, dia kenapa ya? Dia kenapa ya? Gitu. Jadi lebih peka juga ya Mbak Iya, soal bener. suara. Nah, kalau soal suara ini kan kita jadi lebih mengenal ekspresi orang-orang lewat suara. Dari situ kita bisa tahu nada suaranya seperti apa, ton suaranya seperti apa. Nah, berarti kan kita sering mendengar banyak suara dan sering menganalisa suara itu seperti apa-apa yang sedang dialami. Ekspresi-ekspresi itu juga yang bikin kita semakin mengenal orang itu bagaimana. Nah, karena kita sering mendengar ekspresi itu, gimana sih Mbak kalau misalnya kita jadi sering mengkonsumsi suara, apakah kita jadi sering memproduksi suara? Misalnya kayak kita sering dengar orang drama gitu atau orang berdongeng itu kan warna suaranya mantep-mantep ya. Iya Kita banget. jadi pengen ikutan juga ya jadinya. Iya. Itu juga yang bikin kita jadi aktif untuk berkomunikasi. Ngalami juga nggak sih Mbak?
Iya sih, Hmm. ngalamin. Kalau suara orang yang jago dongeng gitu kan, Mm-mm. dia apa ya, punya banyak karakter suara Iya. gitu. Dari situ apa ya, kita tuh kayak ya lebih aktif aja sih berkomunikasi gitu. Mm-mm. Lebih hidup ya. Iya, lebih hidup. Nah, buat kamu sahabat Fajar atau teman-teman tunanetra yang sedang menyaksikan video ini, cobalah untuk belajar berkomunikasi dan banyak mendengar orang-orang yang lagi berbicara menggunakan oralnya. Itu bagus sekali loh buat kamu supaya kamu nggak jadi seorang tunanetra yang pasif, tapi jadi seorang tunanetra yang aktif. Aktif. Contohnya kayak Ambar nih. Ambar ini kalau kalian tahu dia jago banget nyanyinya. Mantep banget. Waduh, top dibongkar banget. di sini rupanya. Ya Iya, ampun. karena Ambar nyanyinya udah wah mantep banget. Sering mendengar orang nyanyi pastinya ya, Ambar. Iya, Nah, karena aku dari kecil itu emang suka nyanyi. dari situ jadinya gampang mengolah vokal, terus jadi senang berkomunikasi. Karena kita tahu Ambar sudah sering nyanyi di mana-mana ya. Waduh, Ayo dong kita tantang buat nyanyi sedikit deh, mengeluarkan suaranya nih di sini nih biar challenge nih. sahabat Fajar denger. Boleh dong Bar, satu lagu deh, boleh deh. Lagu apa ya? Yang sering dinyanyiin mungkin. Yang sering dinyanyiin. Bentar ya, lagu apa? Aku bingung loh. Wah ini saking ciri-ciri saking seringnya nyanyi nih. Kira-kira kalau genre lagu sukanya apa sih Bar? Aku tuh lebih ngarahnya ke genre pop. Genre pop ya? Pop Indonesia, mancanegara sama aja kali ya? Sama aja, cuman kalau untuk yang mancanegara aku nggak hafal. Tapi aku suka dengerin gitu. Kalau yang pop Indonesia, wah suka banget sih. Kalau artis penyanyi favorit nih? Penyanyi favorit? Banyak Siapa pasti ya? ya. Banyak banget sih. Ya salah satunya Agnes Mo, itu aku suka. Iya, iya. Karakter suaranya emang bagus banget sih dia. Terus Rosa juga. Wah, Siapa lagi ya? Ya banyak sih. banyak ya. Heeh. Kalau dari lagu-lagunya mereka nih, yang penyanyi-penyanyi yang kamu suka, ada lagu favorit nggak sih, Bar? Lagu favorit? Ada. Wah, apa tuh? Kalau darinya Agnes Mo itu aku suka yang Matahariku itu loh. Suka banget sih. Cuman yang jadi challenge buat aku itu nadanya tinggi. Tinggi banget. Jadi kadang-kadang tuh suka suka fales. Oh iya. Gitu. Kalau Rosa? Rosa suka lagu yang mana, Bar? Lagu Ayat-Ayat Cinta. Wah, ini jadi, wah, apakah pernah mengalami jadinya nih? Sering. Wah. Bukan pernah lagi, tapi sering. Wah, jadi, nah, kalau udah dengerin lagu-lagu itu, pastinya jadi sering pengen coba-coba untuk menyanyikan lagu-lagu itu ya jadinya, Mbak? Iya. Nah, boleh dong satu lagu kita dengerin nih, sahabat Fajar. Sedikit aja deh potongannya atau refnya. Lagu apa nih? Yang kamu suka aja, boleh tuh. Yang aku suka ya. Lagu Matahariku mungkin, tapi Boleh, di boleh. bagian refnya aja ya. Boleh, boleh. Yang penting sahabat Fajar denger nih suaranya Ambar. Oke, siap. Nah, langsung aja kita saksikan. Ambar, Matahariku, Agnes Mo. Dengarlah matahariku, suara tangisanku. Ku bersedih karena panah cinta menusuk jantungku. Ucapkan matahariku, puisi tentang hidupku, tentangku yang tak mampu menaklukkan waktu. Wih, keren banget. Makasih. Suaranya bagus banget. Wah, nah buat kamu sahabat Fajar, boleh dicoba-coba dengerin banyak orang ngobrol, dengerin orang nyanyi ya, Bar. Iya. Nanti jadi seperti Ambar nih, bisa mengolah suara, bisa banyak berkomunikasi, bisa sering ngobrol dengan orang lain. Itu
jadi poin plus tuh buat teman-teman tunanetra supaya bisa lebih rajin lagi untuk mengolah suara yang ada kita punya, karena ini berharga banget ya suara kita ini. Jadi jangan pernah malu ya untuk mengeluarkan suara. Terus kalau mau ngobrol sama orang, mau komunikasi sama orang itu kadang-kadang kan banyak, aduh aku malu, aduh gimana ya aku malu banget. Ya jangan malu gitu, karena dari situlah kita bisa nambah teman, terus wawasan kita juga bertambah lah pastinya gitu. Nah, itu tuh pesan yang penting banget. Jangan pernah malu untuk coba belajar mendengar dan belajar berkomunikasi. Itu juga yang jadi bonus buat kita teman-teman tunanetra. Cobalah untuk belajar mendengar dan belajar mengolah suara kita yang ada di dalam diri kita, karena mahal banget, berharga banget. Jadi percayalah bahwa kamu adalah seorang yang sangat berharga. Kamu diciptakan untuk menjadi masterpiece, karya yang luar biasa. Jadi jangan pernah sia-siakan itu. Tetap semangat ya Mbak. Oke, siap. Nah, ada nih pesan-pesan semangat buat sahabat Fajar lagi? Untuk teman-teman Fajar semua, tetap semangat. Terus tunjukkan kemampuan kalian, kalau kalian itu juga bisa. Kalian itu bisa berkarya loh, gitu. Jadi jangan pernah malu untuk menunjukkan eksistensi kalian gitu. Tunjukkan pada dunia kalau kalian bisa. Wah, tuh betul tuh. Tunjukkan pada dunia kalau kalian bisa tetap bereksistensi, dan tingkatkan semua potensi yang ada dalam diri kamu supaya kamu juga bukan jadi seorang yang pasif, tapi jadi seorang yang aktif. Wah. Betul sekali. Thank you banget ya Mbar udah mau ngobrol-ngobrol bareng di sini sama-sama. bareng aku. Thank you banget udah mengisi ruang dengar teman-teman sahabat Fajar semua yang lagi mendengarkan di sini. Sebentar lagi kita mohon pamit ya, mohon pamit dari ruang dengar sahabat Fajar semua, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan kisah-kisah menarik, info-info seru, dan yang tentunya bisa mengedukasi kamu juga semua sahabat Fajar. Terima kasih Mbar atas kesempatannya. Iya, sama-sama, aku minta maaf Lex, kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan atau perilaku yang kurang berkenan, aku mohon maaf. Iya, untuk teman-teman semua aku juga minta maaf ya. Kalau mungkin aku selama ngobrol tadi kayak gimana ya, kayak agak kaku, terus kayak gimana ya, sering kebingungan gitu karena aku nervous banget, sumpah. Gak apa-apa. Yang pastinya thank you banget udah menginspirasi dan mengedukasi dan berbagi kisah buat teman-teman sahabat Fajar yang ada di rumah semuanya. Terima kasih. Kita mohon undur diri dan pamit dulu. Oke, aku sebelum pamit mau ini ya, sama teman-teman Fajar semua, kalau ada yang mau follow Instagram aku, silakan follow. Waduh, boleh jadi promosi nih. Boleh banget. Langsung follow aja nih. Yang buat kamu pengen mengenal Ambar lebih jauh, bisa langsung kunjungi Instagram Ambar di @nur_fatimah_asmidayanti. Terus bisa juga di Facebook. Facebook sama nama akunya sama, Nur Fatimah. Bukan deng. Kalau Facebookku namanya Dayanti Leo. Leo itu nama zodiak. Wah, kamu Leo ya? Iya, aku Leo. Oke, aku Gemini. Wah, Gemini. Wow. Bulan apa Mbak? Kalau aku bulan Agustus. Wah, tanggal 8. Nah, buat kamu yang pengen mengenal Ambar, langsung aja datangi dan kunjungi akun sosial medianya. Dan buat kamu juga yang pengen mengenal aku lebih jauh, bisa langsung aja ke Instagram aku di @alexander.dwiki. Ya. Langsung aja kita mohon undur diri dan pamit dulu. Bye-bye semuanya. Bye guys. Fajar Harapan KM 37,5, pusat stasiun hiburan yang edukatif dan informatif.